Ya, Roy Suryo dan Dr. Tifa menyebut bahwa Gibran tidak memiliki ijazah dan ijazahnya adalah palsu. Dan tentu saja membuat warga marah dan tak segan-segan warga mengatakan bahwa Tifa adalah lonte, tidak perlu didengarkan ucapannya. Pendidikan dari Gibran Raka Buming, ini saya bicara Gibran karena lambe lames ya, orang tahu digosok aspal cangkeme ngono kuwi. Jenenge tipu, selalu mengolah kata-kata, selalu mencari perkara. Dokter nganggur orang dipenggian. Wingi ngurusi jasanya Pak Jokowi, ya, nggak tuntas. Sekarang ngurusin ijazahnya Wakil Presiden Mas Gibran, ya. Sekalian ngurusi ijazahnya Janetes karuan, ya. Logikane Pak Tipu, ya. Kene sing gerang ya, sing gerangnya masuk yang desa sekolah SMA kok. Mas Gibran zaman gue anak wali kota, ora sekolah ora gendeng ya cangkemmu. Seharusnya sampah-sampah masyarakat kayak begini dibuang dari Indonesia. Buat apa? Enggak ada manfaatnya. Terus kuis sebelah lagi, Raja Panci, Roy Suryo tidak pantas disebut IT, ahli IT, tapi ahli panci. Nyanyi Indonesia Raya tidak becus. Setelah pengangguran gabung kelompok Sengkuni, udah timbullah provokasi. Buat apa? Ya, kelompok-kelompok kayak begini. Secara logika kalau Anda tidak suka, keluar dari Indonesia. Anda tidak layak. Terus dirimu, kapasitasmu ngurusi ijazah wakil presiden dan presiden itu apa? Apa? Wong aslinya pembuat pupu apa? Itu ya tipu-tipu ini. Dan si Raja Panci ini dan kelompok-kelompoknya terus diolah, dituduhkan. Ya bajingan ini. Ya pengangguran mengaku kelas elit ya begini. Pemuja-pemuja orang gurun pasir sana. Lebih baik itu ngurusin ya yang bermanfaat kalau kamu sadar. Orang-orang jelas bengak kayak kira kaliran orang-orang jeruntrunge. Oh gini penggian liane ngaku dokter, ngaku ahli IT, tai orang bermutu belas. Pengangguran minta bayaran, akhirnya apa? Jadi suruhan oleh orang-orang asing supaya mengacaukan keadaan Indonesia. Usaha Anda sudah gagal menurunkan Pak Jokowi supaya program-program hilirisasi batal. Gitu teriak-teriak bawa agama sudah jelas. Ora jelas, lambil lonte karuan parane ngalor ngidul rajudung jalure. Wes Mas Gibran ora usah diurusi lambil turah. Raja Panci pengangguran ora usah diurusi. Dia tetap bekerja. Urusan Pak Prabowo untuk membersihkan virus-virus Indonesia ini. Tuduh Gibran mau mengkudeta Prabowo Subianto, Dr. Tifa dirujak warga. Bahkan tak segan-segan Dr. Tifa disebut sebagai lonte atau pelacur. Luar biasa, masyarakat begitu sangat geram kepada ketololan Tifa.
Musuh kita itu Mulyono sama Fufu Fafa, udah itu aja. Kalau saya sih membacanya gini, ini teori behavior ya. Jadi beliau ini kan lagi mau mencoba untuk si bocil jadi penggantinya kelak, entah itu 2029 atau mau maju jadi 2027 melalui sebuah kudeta mungkin kan gitu. Nah, mindset orang bahwa nanti ini yang menggantikan nih Pak Gemo ini cuma sementara aja, nanti presidennya ini nih, kita dukung presiden yuk, jangan dimusuhi, karena musuh kita itu jangan terlalu banyak dengan kekuatan rakyat yang terbelah-belah seperti ini. Yang maksudnya jadi musuh siapa sekarang? Musuh kita itu Mulyono sama Fufu Fafa, udah itu aja. Tipa ini ya berbicara melalui hatinya yang kotor, pikirannya yang busuk. Jadi dia mengeluarkan fitnah terus. Yang ada di hati dan pikiran Tipa ini ya cuman kebencian. Tipa ini sebenarnya udah bisa dijerat hukum. Pertama ya provokator, menebar kebencian, memfitnah bahwasanya tahun 2027 ya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengkudeta Bapak Prabowo Subianto. Tipa, otak kau taruh di mana? Kau ya nggak ada malu-malunya. Kau ini urat malu kau udah putus. Urat apa namanya? Gak ada aku tengok perempuan sedasar kau ini memfitnah orang. Yang kau fitnah itu mantan presiden. Kau punya dendam pribadi apa sama Pak Jokowi? Apa karena kekasih hati belahan jiwa kau dipecat jadi menteri sama nggak menang di capres? Terus-terusan kau menghina Pak Jokowi, ya kan, memfitnah Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi itu kan menurut dia, ya kan, menurut si Tipa ini, ya Pak Jokowi itu mencoba untuk apa tuh namanya? Menyiapkan si bocil. Maksudnya menyiapkan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pengganti seperti Bapak Jokowi. Dia bilang entah 2029 atau maju jadi 2027 melalui sebuah kudeta. Mungkin kan? Gila nggak tuh? Kau Tipa ya, ini fitnah loh. Fitnah yang kau lontarkan kepada wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kau fitnah ya seolah-olah Gibran akan mengkudeta Bapak Prabowo Subianto. Maunya ada yang laporkan kau. Gak jelas sekali mulut kau. Mulut pesona bangke kau. Gak malu kau dengan pakaian yang kau pakai. Tiap hari kau menebar fitnah. Manusia kayak Tipa ini gak usah kalian dengarkan. Ya ini manusia perempuan yang halusinasi karena cinta. Ada pula di dalam pikiran kau itu bahwasanya Gibran Rakabuming Raka akan mengkudeta Pak Prabowo. Kalau kau yang di posisi Gibran, mungkin kau akan mengkudeta Pak Prabowo. Tapi kalau Gibran nggak mungkin. Jadi jangan kau giring-giring opini masyarakat ya seolah-olah Gibran itu mau mengkudeta Pak Prabowo. Lama-lama menjijikkan keluar kata-kata yang dari mulut kau itu. Tipa, kau yang buat kegaduhan di negara Republik Indonesia ini. Kau yang membuat perpecahan di negara Republik Indonesia ini. Orang-orang kayak kalian gini ya, cocoknya disingkirkan dari negara Republik Indonesia ini. Apa jabatan kau di negara Republik Indonesia ini? Apa yang sudah kau kasih untuk negara Republik Indonesia ini? Mulut kau suka berbicara. Kau berbicara sesuai dengan otak kau, isi kepala kau. Fitnah terus yang kau lontarkan. Perempuan macam apa kau ini? Perempuan berhati iblis. Gak ada kebaikan sedikit pun yang kau tanamkan di hati kau. Cuman kebencian aja. Kebencian kau kepada Pak Jokowi tak beralasan. Apa alasannya? Karena kekasih hati belahan jiwa kau kena pecat, terus nggak menang jadi capres. Cinta mengalahkan segalanya ya Tipa ya. Sampai kau tahan ya kan, memfitnah orang. Apalagi yang kau fitnah itu wakil presiden negara Republik Indonesia ini. Kata-kata kau ini udah luar biasa ini, ya. Kau bilang Bapak Jokowi, ya Gibran, wakil presiden Rakabuming Raka, ya kan mungkin akan mengkudeta Pak Prabowo tahun 2027. Gak ada sedeng kau. Kau berobat lah, Tipa. Cek kejiwaan kau. Memang udah bergeser berat kau. Kau bocor halus tapi keliling, tak bisa tampal. Gak ada orang yang mau mengkudeta Bapak Prabowo Subianto. Habis itu pura-pura kau, ya kan? Mari kita dukung presiden. Padahal kau sendiri gak milih Pak Prabowo. Sok-sokan pula kau bela-bela Pak Prabowo. Gak main kau Tipa. Muka kau tuh ya kan cocok dengan hati kau yang kotor itu.
Tobat napa kau tiba? Nggak ada perempuan kayak kau gini kurasa. Ya, yang tak punya hati nurani sama sekali, tukang fitnah, penebar kebencian, perempuan yang paling menjijikkan seluruh Indonesia. Kata-kata kau tidak ada satu pun yang benar, cuman menurut halusinasi kau. Berhenti kau fitnah orang, apalagi yang kau fitnah itu wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kau suka atau tidak suka, Gibran itu wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kalau kau nggak suka kali, pindah aja kau, menyemak aja kau di Indonesia ini, bikin gaduh aja kau. Dr. Tifa menyebut kalau Gibran punya penyakit jiwa atau sakit jiwa, dan itulah begitu orang-orang yang sakit hati kepada Gibran yang sekarang telah menjadi wakil presiden. Warga begitu sangat geram sekali kepada Dr. Tifa atas tuduhan yang sangat luar biasa kepada Gibran yang dikatakan sebagai orang yang punya penyakit jiwa. Dan atas tuduhan Dr. Tifa, hal ini bisa dibawa ke ranah pengadilan. Kalau memang kita mau melakukan sebuah investigasi, dan ini wajib untuk kita lakukan, karena ini adalah bahaya bagi negara ini, maka saya mengusulkan kepada pimpinan DPD untuk kita bersama-sama bergerak untuk melakukan riset terhadap perilaku dari Fufu Fafa ini secara retrospektif. Artinya kita bisa melakukan riset retrospektif, menelaah dari sejak tahun 2014, kemudian kita juga bisa melakukan kohort prospektif kurang lebih 6 bulan. Kita bisa melihat secara observasional kohort dari perilaku-perilaku yang dia lakukan selama 6 bulan ke depan. Saya yakin kalau itu dilakukan akan tegak diagnosis sebagai skizofrenia plus obsesif kompulsif. Sebuah nama ini sering dikutip ya oleh Refli Harun, oleh Amin Rais, dan oleh kawan-kawan yang sehaluan dengan mereka. Nama ini adalah Dr. Tifa. Ya. Dalam sebuah kesempatan, Refli Harun ini menuduh Mas Gibran, dia mengatakan mengikuti pendapatnya Dr. Tifa bahwasanya Mas Gibran ini terkena skizofrenia gitu ya. Sebentar ya. Saya tidak kuat untuk menahan diri ya. Bayangin, wakil presiden terkena skizofrenia. Skizofrenia ini adalah sebuah penyakit mental ya, penyakit mental yang berat gitu. Sehingga kalau sudah orang terkena skizofrenia ini, dampaknya adalah komunikasinya ini ngawur. Jadi komunikasinya Mas Gibran hari ini sudah dianggap oleh Dr. Tifa CS mungkin ya, sudah dianggap ngawur. Masuk di kategori gejala skizo. Juga dalam otomatis gerakan-gerakannya mungkin ya, gerak-gerakannya sudah tidak terkontrol lagi ya. Nah, emosinya juga sudah tidak nyambung. Jadi emosi, gerakan, komunikasi itu tidak nyambung kalau orang kena skizo itu ya. Masa selama ini debat yang dilakukan oleh Mas Gibran itu adalah tanda-tanda terkena skizofrenia atau sudah divonis terkena skizofrenia? Masa orang skizofrenia bisa mengkau lawannya yang seorang profesor gitu loh. Dan saya berpikir orang terkena skizo ini ya, kalau sudah mentalnya sudah kena ya otomatis ya, ini kan ya terjadi kekacauan ya, terjadi delusi, halusinasi dan sulit dikendalikan. Apa ini tidak termasuk yang bisa sudah diadukan ke pengadilan ya, karena membunuh karakter Mas Gibran ya, karena telah membunuh seorang wakil presiden ya, yang sudah terpilih ya, kok dituduh
terkena penyakit mental, coba. Saya kok kira-kira ini haruskah dilaporkan? Kalau misal tidak dilaporkan, apakah sudah cukup? Ini sebagai delik yang tidak cukup, tidak usah dilaporkan, langsung saja diciduk, gitu ya. Masa wakil presiden yang sudah terpilih ini tidak boleh lantik? Mereka menginginkan tidak dilantik karena alasannya menurut Dokter Tifa terkena skizofrenia. Wah, ini kalau ini sudah pencemaran nama baik ya. Ini pencemaran nama baik. Termasuk saya sebagai bangsa Indonesia yang marah ini. Masa presiden kita dituduh skizofrenia? Apakah Dokter Tifa ini tidak mengikuti bahwasanya ketika terjadi proses pendaftaran calon ya, itu kan juga ada dokter-dokter yang telah ditunjuk ya kan oleh KPU ya, untuk ngetes kejiwaan mereka, dan itu ya adalah dokter-dokter hebat terpilih anak-anak bangsa. Masuk kalah kalau Dokter Tifa ya. Kredibilitasnya dokter-dokter itu menurut saya juga dilecehkan ini oleh Dokter Tifa ya. Dan juga ya apa ya, omongannya ini kan semakin tidak karu-karuan. Saya itu melihat ini, masa Mas Gibran yang sudah lolos dari seleksi ya, pencalonan, salah satunya adalah seleksi dari para dokter-dokter itu, kok dituduh terkena skizofrenia. Ini yang kena mental sebenarnya siapa, kawan-kawan? Coba dikasih komentar. Siapa yang kena mentalnya ini? Masa jadi nek mereka itu ngawur dak karo-karuannya. Kalau memberikan penilaian itu sak nduwene ya, dengan berbagai cara mereka lakukan. Ya. Lalu dari acara debat saja itu sebenarnya kan bisa dilihat, masa orang skizo seperti itu hebatnya. Itu kalau skizo, kalau tidak bagaimana loh? Menunggu akhirnya ya, wah gawat ini. Coba ini karena mentalnya siapa ini yang sudah akut ini ya? Mental siapa yang sudah akut? Apakah kemudian kira-kira mungkin jalan keluarnya Rafli Harun, Dokter Tifa, Mas Gibran dan lain-lain ini gimana kalau ke Pak Purnomo saja? Coba ya, Pak Pur saja yang suruh memberi keputusan. Apa benar ini ada skizofrenia di sini? Ya itulah kawan-kawan ya. Segala cara dipakai untuk menjatuhkan Mas Gibran, walaupun itu tidak logik. Ya, tidak logik sama sekali. Wong sudah diperiksa dokter dan itu adalah lolos. Lah kok ada dokter yang nggak tahu meriksa mengatakan dia terkena skizois. Angel, pakai angel ya, angel. Oke lah. Ya itulah salah satu ya kekonyolan. Nah, oke, nanti kita lain kali bahas kekonyolan yang lainnya. Curiosity saya adalah Gibran Raka Buming Raka ini, ya kan? Karena seandainya salah satu dari mereka itu nanti ditakdirkan Allah menjadi capres dan presiden dan wakil presiden, kita nggak mau dong. Betul. Punya wakil presiden yang bobotnya sangat ringan, nah kan gitu. Kita kan mau yang heavyweight dong, mau kelas berat dong. Masa sini profesor, sini PhD, sini S2-nya 2 dan segala macam, yang ini nggak jelas latar belakang pendidikannya. Makanya saya ulik gitu. Dan memang dari awal sebelum Gibran ini naik ya menjadi salah satu cawapres di 2024 itu saya udah tertarik sekali sama riwayat pendidikannya dia. Emang agak unik gitu loh, agak unik, agak membuat insting anak yang nggak ngerti apa-apa ngangong-ngangong dikasih jabatan wali kota misalnya, ya kan? Anak yang ngangong-ngangong di negara Konoha itu ya? Di negara Konoha itu apakah itu wujud kasih sayang orang? Enggak, itu menjerumuskan. Itu jahat sama anak. Ya, kalian yang mendukung Fufu Fafa ya kan?
kalian sedang menyiksa dia. Iya. Bener, lagi tersiksa dia. Dia itu hanya pede kalau dia datang kemana-mana, ke gorong-gorong, ke terowongan itu, Ya. gitu kan, yang seremonial sifatnya. Ya, Tapi itu. begitu sidang kabinet, itu hal yang paling dia benci buat jangan-jangan. Itu stres banget itu. Iya. Saya mudah-mudahan dia nanti dalam beberapa bulan udah capek, udah bosan main-mainan jadi wapres ya, mudahan-mudahan ya. Dan dia mengundurkan diri gitu. Dan mengundurkan diri karena- daripada dia dimaksud